Tengku Syekh Hanafiah Abbas atau dikenal dengan sebutan Tengku Abi merupakan seorang ulama yang lahir segenerasi dengan Abu Lampisang, Abu Kurungkale, Abu Menasah Kumbang, dan Abu Cot Kuta. Beliau berasal dari keluarga terhormat dan termasuk keturunan para ulama yang datang ke Samalanga untuk menyebarkan dakwah. Disebutkan bahwa asal muasal keturunan Syekh Hanafiah Abbas berasal dari Arab. Namun silsilah tersebut tidak diberi perhatian khusus, sehingga jalur ke kakek beliau tidak diketahui dengan pasti. Namun yang pasti bahwa kehadiran Syekh Hanafiah Abbas memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Samalanga secara khusus, mengingat banyak para ulama generasi berikutnya termasuk Abun Abdul Aziz Samalanga yang merupakan murid dan menantunya. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Syekh Hanafiah Abbas semenjak kecil memiliki bakat dan kesungguhan dalam belajar sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang yang alim dan diambil sebagai menantu oleh ulama terpandang Tanjungan Samalanga, yaitu Abu Idris Tanjungan yang merupakan guru dari banyak ulama Aceh. Abu Idris Tanjungan disebutkan oleh Profesor Ali Hasmi pernah menetap dan belajar di Mekah selama 11 tahun. Di antara murid-muridnya yang menjadi ulama adalah Tengku Syihabuddin Idris, Tengku Haji Hanafiah Abbas, Tengku Haji Abdul Amin Idris, Tengku Abu Bakar Cot Kuta, Tengku Muhammad Hasbi Siddiqu, dan para ulama lainnya. Sebelum belajar kepada Abu Idris Tanjungan, Syekh Hanafiah Abbas belajar kepada salah seorang ulama yang disebut dengan Tengku Cik di Pasi. Kepada Tengku Cik di Pasi beliau melewati masa pembelajaran ibtidaiyah dan sanawiyah. Sedangkan pada level aliyah dan pendalaman beliau belajar kepada Abu Idris Tanjungan, pimpinan Dayah Tanjungan Samalanga. Karena tertarik dengan sikap dan keluhuran budi yang melekat pada diri Tengku Hanafiah Abbas, maka beliau dinikahkan dengan anak perempuan Abu Idris Tanjungan yang bernama Juwairiyah. Setelah menikah dengan anak gurunya, Tengku Hanafiah kemudian menetap dan membantu mengajar di daerah tersebut. Disebutkan ketika Syekh Hanafiah Abbas sedang membaca sebuah kitab dan menjelaskannya kepada murid-murid, ada bacaan yang meleset dari maksud pengarang kitab, sehingga ibu mertuanya yang juga ulama bernama Ummi Fatimah, istri Abu Idris Tanjungan, meluruskan bacaan dengan membaca bait dari matan Alfiyah. Teguran tersebut memantik semangat Syekh Hanafiah Abbas untuk belajar ke Mekah. Sebagaimana kisah ini terdapat dalam beberapa tulisan yang beredar bermuara dari tulisan Tengku Haji Muhammad Iqbal, salah seorang santri senior Dayah Mudi Mesra Samalanga. Berangkatlah Syekh Hanafiah Abbas ke Mekah dengan tekad ingin memperdalam ilmunya kepada para ulama di kota Mekah. Di kota Mekah, para ulama Aceh yang segenerasi dengan beliau dan pernah belajar di Mekah adalah Tengku Syekh Muhammad Hasan Kurungkale, Tuanku Raja Kemala, Tengku Cik Lam Jabat, Tengku Cik Lam Birah, Tengku Fakinah, Tengku Syekh Hasbullah Indrapuri, Tengku Syekh Usman Makam, dan para ulama lainnya. Dan kemungkinan Syekh Hanafiah Abbas ke Mekah pada era ulama-ulama Aceh tersebut. Setelah belajar beberapa tahun di Mekah kepada para ulama tersohor di kota Mekah, telah mengantarkan Syekh Haji Hanafiah Abbas menjadi seorang alim besar yang berpengaruh, sehingga kepulangan beliau kembali ke Samalanga memiliki arti penting dalam melanjutkan estafet kepemimpinan Dayah. Dayah tersebut juga sebagai dayah yang telah ada semenjak Sultan Iskandar Muda. Dayah tersebut telah dipimpin dari generasi ke generasi hingga pada masa kepemimpinan Tengku Syihabuddin Idris pada tahun 1927 hingga 1935. Setelah wafatnya Tengku Syihabuddin, menurut satu pandangan, Dayah Samalanga dilanjutkan oleh Syekh Hanafiah Abbas, terhitung mulai tahun 1935 hingga wafatnya sang ulama pada tahun 1664. Beliau telah mengemban amanah kepemimpinan Dayah
dengan segenap pengabdian dan ketulusannya. Setelah era kepemimpinan Syekh Hanafiah Abbas, Dayah kemudian dipimpin oleh murid dan menantunya yang baru menyelesaikan pendidikan di Bustanul Muhaqqiqin Darussalam Labuan Haji di bawah asuhan Abuyah Syekh Mudawwali Ar-Khalidi. Terhitung tahun 1958, Syekh Abdul Aziz Samalanga atau dikenal dengan Abu Samalanga terus berkiprah dan menyerukan semboyan "Bet Semebet, belajar mengajar" hingga beliau wafat pada tahun 1989. Pada masa Abun Samalanga, banyak santri yang dididik beliau menjadi para ulama dan tokoh masyarakat setelahnya. Setelah era Abun Samalanga, Dayah Mudi Mesra dipimpin oleh ulama karismatik Aceh, Syekh Hasanul Basri Hagi atau dikenal dengan sebutan Abu Mudi Samalanga. Pelan namun pasti, Dayah Mudi menjadi salah satu dayah yang diperhitungkan di Aceh. Selain sebagai ulama yang banyak mengkaderkan para ulama, Syekh Hanafiah Abbas juga menjadi panutan masyarakat Samalanga, terutama pada sikap, kepribadian, dan kehidupan sehari-hari. Beliau merupakan tempat masyarakat meminta fatwa keagamaan, nasihat-nasihat, petuah, dan hal lainnya. Beliau sosok yang syarat dengan keteladanan, menyayangi murid-muridnya, mencintai dan menghormati orang-orang alim, serta zuhud dalam hidupnya. Setelah kiprah besar dan luas untuk masyarakat Samalanga dan sekitarnya, wafatlah ulama besar tersebut di tahun 1964 dalam usia sekitar 72 tahun. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.